من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول كريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saat ini masih memberikan kepada kita beribu macam nikmatnya, sehingga kita dapat beraktivitas pada sore yang berbahagia ini, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah hingga saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam tetap tercurahkan kepada seorang tokoh, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memutarbalikkan dunia ini dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Semoga kita kaum muslimin dimanapun kita berada akan mendapatkan syafaatnya yaumil mahsyar kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, adapun pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa harus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan seluruh makhluk ciptaan Allah di muka bumi. Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa firman Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk apa? Illa liya'budun, supaya mereka beribadah dan mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, kita sebagai kaum muslimin dimanapun kita berada, kita harus senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus menjaga hubungan yang baik antara kita dengan Allah, disebut dengan hablum minallah, dan kepada lingkungan alam sekitar serta kepada manusia, atau disebut dengan hablum minannas. Hablum minallah, hubungan yang baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara bertakwa, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti takwa? Takwa sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tafsir Jalalain karangan Syekh Muhammad Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Mereka berkata dalam kitab, At-taqwa bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi. Takwa itu adalah menjalankan, memerintahkan apa-apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita dengan cara melaksanakannya, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai seseorang baik dari pangkatnya, jabatan, kepandaian, gelarnya setinggi mungkin. Tidak ada itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang banyak kepandaiannya, bukan orang ahli dalam fisika, bukan orang-orang yang ahli dalam segala ilmu, melainkan orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, kita harus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik bekal kita selama di dunia untuk mengharap kepada akhirat, untuk mengharap kepada akhirat, alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam terakhir, sebagaimana kita akan hidup di sana, akan abadi, kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu, kata Allah, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya, kata Allah, ditaukid, sesungguhnya yang paling bertakwa, orang yang paling berbekal nanti, berbekal di dunia adalah sebaik dari bekal tersebut adalah
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia, wahai saudara-saudara sekalian, kita sebagai umat manusia hanyalah makhluk yang lemah di hadapan Allah. Ingatlah saudara-saudara sekalian, akan datang di mana suatu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada zaman kita khususnya, generasi kehancuran bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Bagi kita adalah banyak orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Banyak mereka semuanya umat manusia akan lupa dengan Allah. Marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak seseorang seperti keturunan Nabi Adam tetapi perilakunya seperti syaitan. Tidak ada rasa ketaatannya kepada Allah, tidak ada rasa kasihaninya sesama manusia. Inilah yang harus kita renungkan bersama. Manusia hanya diciptakan dari tanah, beraktivitas di atas tanah, dan juga makan hasil pokok dari tanah, dan juga akan kembali ke tanah pula. Itulah karena manusia disebut makhluk yang lemah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluknya, menciptakan akal dan pikiran, tetapi di balik itu adanya surga dan adanya neraka. Itu semua agar manusia berpikir bahwa tidak ada sesembahan yang wajib, yang hak, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, maka daripada itu kita sebagai kaum muslimin harus mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau datang nikmat iman kepada kita, seluruh amalan-amalan yang diperintahkan Allah akan mudah kita laksanakan. Kita sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi bersih. Jikalau hati kita akan menjadi bersih, seluruh amalan yang diperintahkan Allah kita akan mudah mengerjakannya. Tetapi jikalau kita tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, tidak pernah berzikir, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi gelap. Hati kita yang aslinya menjadi qalbun salim berubah menjadi qalbun marid. Maka daripada itu kita akan susah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah saudara-saudara sekalian, orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, berjihad untuk bertakwa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, berusaha untuk meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita sedang berpikir, mungkin kita pada saat ini ada mempunyai kesalahan, kemudian ada terbenak di hati kita, terbenak di pikiran kita untuk beribadah kepada Allah, untuk ingat Allah, cepatlah ambil agung tersebut. Kenapa demikian? Karena itulah kasih sayang Allah kepada kita. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan-jalan yang terbaik menuju kami. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Melalui dengan apa? Dengan pedoman Al-Qur'anul Karim dan as-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebanyakan umat-umat pada akhir zaman, kata Nabi, di waktu berwasiat kepada para sahabat, akan banyak di antara golongan-golongan sesudah kalian, golongan-golongan orang-orang terakhir, mereka banyak sesat, tidak lurus dengan agama yang akan aku bawa. Pada saat ini kita menyaksikan banyaknya ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilecehkan, ajaran-ajaran Rasulullah yang dipalingkan sekarang. Maka daripada itu kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwasiat pada haji wada, haji terakhir. Ketika di haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, akan aku tinggalkan dua perkara di antara kamu. Jika kamu memegang teguh kedua ini, maka kamu tidak akan tersesat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak di muka bumi ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu berwasiat di haji wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan pusaka, tidak meninggalkan harta, perniagaan dan lain sebagainya, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, supaya kamu tidak akan tersesat di kemudian hari.
Apa faedah yang kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini? Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita selama di dunia ini. Jikalau kita ingin selamat di dunia, jikalau kita ingin selamat di akhirat, maka harus kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dunia adalah mazra'atul akhirah. Karena dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Akhirat akan dapat kita raih jikalau kita berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di dunia. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada kala kita mengambil hikmahnya pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, akan mengamalkan kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.